pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok lanjutan. Nah, pada video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang video perhitungan data tidak berkelompok. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok, di mana terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok, hal ini juga disampaikan oleh Ridwan 2009 yang menyebutkan bahwa mencari kuartil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Sementara desil data berkelompok mencari hasil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh RI 2009 menyebutkan bahwa mencari desil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata untuk mempermudah perhitungan. Yang terakhir, persentil data berkelompok mencari persentil dalam data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan 2009 menyebutkan bahwa mencari persentil data berkelompok haruslah disusun distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Berarti kesimpulannya, kuartil, desil, dan persentil dibuat secara berkelompok, kemudian disusun terlebih dahulu frekuensinya agar mempermudah proses perhitungan ke depan. Langkah pembuatan tabel. Langkah pembuatan tabel pada kuartil, desil, dan persentil pada umumnya sama, yang dimana Ridwan juga menerangkan langkah pembuatan tabel pada frekuensi, yaitu menyusun data dari terkecil hingga terbesar, kemudian menghitung rentangan, jumlah kelas, dan panjang kelas intervalnya. Yang pertama itu rumus kuartil. Kuartil sama dengan batas bawah dalam interval ditambah 1 per data kuartil dikali jumlah keseluruhan data dikurang angka yang berada di bawah kolom interval dibagi frekuensi yang berada di dalam kolom interval dikali lebar kelas. Yang kedua, rumus desil. Desil Kn sama dengan batas bawah dalam interval ditambah desil Kn yang disesuaikan dengan desil dibagi 10 dikali jumlah keseluruhan data dikurang angka yang berada di bawah kolom interval dibagi frekuensi yang berada dalam kelompok interval dikali lebar kelas. Kemudian yang ketiga, rumus persentil. Persentil sama dengan batas bawah interval dalam interval ditambah desil Kn yang dibagikan dengan 100 dikali jumlah keseluruhan data dikurang angka yang berada di bawah kolom interval dibagi frekuensi yang berada dalam kolom interval dikali lebar kelas. Langsung saja supaya teman-teman mengerti, saya akan membuat contoh kasus. Nah, kasus ini akan saya bagi menjadi 3, tetapi konteksnya ceritanya sama, dimana ceritanya itu diketahui berat badan anak kelas 5 sebanyak 30 anak dengan data sebagai berikut: 33 hingga 59 kilo. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu hitunglah kuartil 1 dari data tersebut. Pertama-tama, dari angka 33 hingga 59 dibagi dulu menjadi 6 kelompok atau 6 kelas yang terdiri dari 30 hingga 59. Nah, pertanyaannya kan hitunglah nilai kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1 artinya mencari 1/4n dari data yang dimiliki. Maka diketahui 1/4n sama dengan 1/4 dikali 30. Kenapa 30? Karena tadi jumlah anak-anak tersebut atau jumlah datanya 30. Jadi 1/4 dikali 30 sama dengan 7,5. Kemudian BB
BB itu kan batas bawah. Batas bawah dari 35 yaitu 34,5. Kemudian CFB. CFB kan angka sebelum kelompok ini. Maka diambil 3. Kemudian FD sama dengan nilai yang berada di dalam interval yaitu 8. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus yang dimana rumusnya tadi KN sama dengan BB ditambah 1/N dikali N dikurang CFB dibagi FD dikali I. Masukkanlah angka yang sudah tertera di dalam kelompok yaitu 34,5 ditambah 1/4 dikali 30 dikurang 3 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 4,5 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 0,56 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 2,8. Maka hasil akhirnya yaitu 37,3. Jadi kuartil 1 dari data tersebut yaitu 37,3. Kemudian soal yang kedua, hitunglah desil ketiga dari data tersebut. Nah, kolom ini sudah saya ambil dari kolom sebelumnya. Maka untuk mencari D3 artinya mencari 3/10 N dari data yang dimiliki, maka diketahui yang dicarikan D30, maka 3/10 N sama dengan 3/10 dikali 30 sama dengan 9. Batas bawah dari 4 desil ketiga yaitu 30. Desil ketiga yaitu 40 sampai 44. Batas bawah dari 40 yaitu 39,5. CFB-nya yaitu angka frekuensi kumulatif yang berada sebelum interval yaitu 11. Kemudian FD sama dengan 4 dan I sama dengan 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Di mana rumusnya D3 sama dengan BB ditambah N dibagi 10 dikali N dikurang CFB dibagi FD dikali I. Kemudian nilai yang sudah diberitahu dimasukkan ke dalam rumus. 39,5 ditambah 3/10 dikali 30 dikurang 11 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah 0,5 dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah 2,5. Maka hasil akhirnya yaitu 42. Jadi desil ketiga dari data tersebut yaitu 42. Kemudian kasus yang ketiga, hitunglah persentil P28 dari data tersebut. Tabel ini akan terus digunakan. Jadi, untuk menghitung P28 maka perlu mencari 28/100 dikali N dari data yang dimiliki. Maka diketahui 28 dibagi 100 dikali N sama dengan 28/100 dikali 30 sama dengan 8,96. Batas bawah dari 45 sama dengan 44,5. CFB yaitu angka sebelumnya yaitu 15 dan angka yang berada dalam interval tersebut yaitu 5 dan I-nya juga 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. P28 sama dengan BB ditambah 28/100 N dikurang CFB dikurang FD dikali I sama dengan 44,5 ditambah 28/100 dikali 30 dikurang 15 dibagi 5 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 8,4 dikurang 15 dibagi 5 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 33 sama dengan 77,5. Jadi persentil P28 dari data tersebut yaitu 77,5. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak yang digunakan dalam statistik untuk memahami sebaran data berkelompok. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi menjadi 100 bagian. Konsep ini sangat penting karena membantu peneliti dalam mengetahui posisi suatu data dalam distribusi.
Rumusan perhitungan memiliki pola yang sama, yaitu melibatkan tabel bawah kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi kelas, serta panjang interval kelas. Pada dasarnya, semua ukuran letak ini memudahkan untuk menentukan kedudukan suatu nilai dalam data yang besar. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam saya